Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Budi Tespen Menyalau Bengku. Dan saya Rohmat. Ya kita nggak kembali ya, baru ya episode baru ini. Ini terbaru ini di Terbaru. 2025. Dan ini launching pertama setelah mungkin beberapa dekade itu kita sudah nyiapkan ini. Beberapa dekade ya. Ya, podcast ini luar biasa ini. Baru bisa goal di hari ini. Iya. Apa ini kendala apa ceritanya nih? Kendalanya nggak ada kendala sih, kurang manpower aja. Oke, kita hari ini ada di podcast yaitu Pokemon, podcast keselamatan monitoring operasional aman dari tim SCBF Squad. Ya meskipun saya bukan anggota tim dari SCBF Squad, saya hanya volunteer. Tapi tidak masalah, kami tetap mensupport. Ini kayaknya kok kita cuma berdua aja ini, kayaknya dingin banget ini. Kita perlu manggil seseorang yang sudah berkompeten, mengenai keselamatan berkendara berlalu lintas. Oh iya. Kalau ngobrol berdua kan ada orang ketiga, nah Kak. Kalau gitu kita panggil aja orang ketiganya, Pak Botor. Pak Botor. Dua aja nih. Biasanya rame-rame nih. Belum datang lagi negosiasi dengan para istri. Jadi ini adalah program ini Pak, episode perdananya di Pokemon nih kan ya. Podcast keselamatan monitoring operasional aman dari SCBF Squad ya kan. Luar biasa. Iya. Terus gunting pita nggak di perdana ini? Pitanya udah digunting tadi, Pak. Gunting tadi ya. Iya. Sama ketua panitia udah digunting duluan soalnya ini. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, ini Pak Botor gimana kabarnya ini Pak Botor? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa sampai sini Mas. Oh gitu kah? Pasti di tempat tidur selimutan ini kalau nggak sehat ini. Betul. Gitu ya. Ya, nah Gitu. ini tadi kita kan saya sama Mas Budi ini ngobrol-ngobrol Pak mengenai keselamatan dalam berkendara. Nah ini kira-kira menurut Pak Botor ini bagaimana ini mengenai definisi dari keselamatan berkendara? Nah. Oh, oke. Aman berkendara. Mengendara itu kan berarti menunggangi, Pak. Betul. Mengendarai. Mendriveri, bukan menunggangi, Pak. Ini gitu. Kita traveling ketika ada kata-kata menunggangi itu, Pak. Oh. Joki, Pak. Joki. Ya, joki lah. Joki. Nunggang itu kayak kelar dari pos ronda itu ada tema penunggangan gitu ya. Ya itu maksudnya kurang takutnya ke ngarah situ kan. Ini tiang bisa nih kan dilepas aja nih, nutupin pandangan saya kepada Bapak ini. Oke? Sambil berdiri. Mau bisa. Oke. Lagi Pak harus berdiri. Harus berdiri. Kadang lemes juga Pak, capek. Iya. Oke, dilanjut Bapak. Jadi tips aman berkendara itu apa aja itu kira-kira? Ya itu tadi ya. Berkendara berarti ya kita harus punya kemampuan mengendarai gitu ya. Mengendalikan kendaraan itu. Kendaraan itu ya sarana gitu. Jadi sarana itu kita harus kendalikan, harus kuasai itu. Nah kemudian karena itu adalah alat kan, itu alat yang dikendarai juga harus sehat itu, harus fit. Harus fit. Ya salah satunya di kita P2H mungkin ya, yang saya pernah menjadi trading topik di nuansa Bontang ini. Saya masih ingat IG-nya itu. Nah, ya. Wih, luar biasa itu. Itu sampai kemana-mana itu. Iya. Ada yang menanti kapan nih Budi itu gitu. Oke, Tapi ada yang nyangkut gak tadi yang menanti-nanti tadi ada yang nyangkut gak kira-kira? Biarkan saja. Tidak berkontribusi sepenuhnya dalam hidup saya gitu kan. Oke, dilanjut Bapak. Iya itu tadi. P2H gitu kan, menguasai setiap hari Ya. sebelum dijalankan dicek. Nah kemudian si pengendaranya itu tuh harus apa itu harus fit Pak. harus fit. Sehat badan maupun pikiran, kadang-kadang terdistorsi ya kan. Sehat mental. Mohon maaf nih Bapak, ini mic-nya agak dideketin. Oh gitu. Daripada nanti di kolom komentar Atau aku bawa pulang aja nih mic-nya nih. nanti di mana Pak, itu baru beli soalnya Pak. Iya. Masih mahal ini. Masih mahal ini. Tapi nggak boleh bawa pulang Perdana ya. ini. Belum balik modal. Iya. Baik. Oke, dia Jadi, sehat, harus sehat fit, kan. P2. Nah kemudian tentunya di jalan raya itu ada aturan lah.
Nah kebetulan kita berkendara, ya aturannya kita jalankan, kita patuhi gitu. Betul. Lampu-lampu, rambu jalan itu kita patuhi, insya Allah kita sehat Pak. Selamat itu. Betul Pak, karena ada beberapa orang-orang tuh ngomong aturan dibuat untuk dilanggar. Nah itu betul nggak Pak seperti itu katanya tuh Pak? Itu karena orang putus asa aja itu. Gitu. Oh gitu ya. Tapi begitu dia melanggar cari pembenaran saja. Tapi sebetulnya kan peraturan itu dibuat karena adanya pelanggaran kan seperti pelanggaran. Supaya orang tidak melanggar lagi. Nah iya gitu. kan seperti itu. Mas Budi pernah melanggar nggak lalu lintas apa kira-kira? Aduh, kalau ngomong jujur nih ya, cuman karena etisnya depan kamera ya. Oh tidak, saya selalu berusaha untuk selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas. Melanggar nanti jejak digital ini menyeramkan Pak. Dan satu lagi kayaknya apa aja tadi Pak? Jadi tadi kondisi sarana, kesehatan mental. Terus pengendaranya itu harus sehat. Kemudian aturannya ada deh. Aturan di jalan raya. Nah kemudian satu lagi Pak. Apa? Kita itu manusia kan. Orang lain juga manusia itu. Betul. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Mereka juga punya hak, mereka punya kewajiban. Harus dihargai orang-orang yang ada di jalan raya itu. Betul. Tenggang rasa lah ya. Kalau dia ada di situ, ya saling kita juga mengalah. suatu saat ada di situ gitu. Jadi betul. harus berbagi lah. Gitu. Iya. Kalau misalkan ada jalan sempit ya udah kita ngalah dulu gitu aja Pak ya. Kadang-kadang ada tuh saya pernah kunjungan kemana gitu kan. Yaudah Pak, jalan sempit bagi-bagi aja kayak gitu. Jadi kita udah terlalu sama-sama masuk nih. Mas ada yang mau keluar duluan gitu kan. Udah bagi-bagi aja Pak daripada ada yang mau keluar duluan gitu. Gak enak keluar duluan kali kan ya. Iya. Jadi itu ada 4 ya tadi ya. Kondisi kendaraan menguasai, kondisi tubuh fit, baik pikiran juga fit ya, patuhi aturan, tegang rasa yang tadi seperti itu ya. Nah, pengalaman itu kan penting ya Pak ya. Berkendara kadang-kadang orang ada cerita nih, kita udah berusaha untuk aman, ternyata ada faktor-faktor lain yang tetap menjadikan berkendara kita ini tidak aman gitu, tidak selamat itu. Seperti apa sih Pak contohnya tindakan mungkin ya yang kiranya menjadikan merugikan orang lain bahkan diri kita sendiri deh gitu. Ya entah orang tahu nyender aja di tanggul gitu kan ya, nggak ngerugiin orang lain, ngerugiin diri sendiri gitu kan ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira apa aja tuh Pak? Ya itu tadi ya, kecelakaan bisa terjadi dan sudah terjadi gitu ya. Iya. Itu banyak dipengaruhi oleh faktor si pengendali tadi. Ya manusianya itu. Jadi manusianya tidak fokus. Intinya human error lah ya. Human error. Bisa salah satu misalnya ngantuk. Paksakan untuk berkendara gitu ya. Iya. Apalagi sekarang tuh. Sedikit-dikit ada HP, ya. bunyi. Sudah nyetir masih ngeliatin HP. Ada contohnya nggak Pak? Di Bontang nggak ada Pak ya? Nggak ada ya? Saya nggak pernah lihat soalnya. Nggak pernah lihat ya. Tapi dengar sering gitu nggak ada Pak. Misal itu Pak kemarin juga itu. Kayaknya ada ya. Ada. Kalau di Bontang saya nggak pernah lihat sih. Cuman di jalan raya itu saya pernah lihat juga itu. Oh banyak itu Pak. Banyak itu. Motor gitu. Motor ya. Betul. Apakah di situ ada 1 miliar, kalau nggak dijawab langsung hilang, saya nggak ngerti. Nah, kayak uang kaget itu. Gitu, kebanyakan grup sih Pak. Grup. Banyak banget itu, keluding. Atau mungkin sudah kebiasaan kali gitu Pak ya. Tapi itu kan sebenarnya kan nggak bagus juga kan. Iya, nggak bagus juga. Kalau kita berkendara itu ya sudah fokus saja berkendara gitu ya. Nah kalau misalnya harus terima gitu, ada pesan yang penting, udah pinggir saja. Di situ. Iya. Nah ada lagi faktor lain lagi misalnya itu. Sering terjadi kecelakaan itu juga karena ngebut juga ya. Betul. Saya nggak tahu juga ini sebenarnya ini teman-teman atau kita yang berkendara itu ngebut itu jangan hobi lah gitu. Nah, kalau ngebut sana pembalap lah, ada lintasannya. Racing ya. Racing. Karena nenek moyang kita kan seorang pelaut ya, bukan pembalap ya. Oh iya. Makanya. Wah, itu saya kaget loh, nggak siap dengan jokes itu loh. Saya nggak bisa nimpali loh, kaget saya dong. Makanya betul kan. Bukan makanya kalau pelaut motor santai aja gitu ya. Iya.
Iya. Terus satu lagi nih Pak Botor, ini kan kadang kita melihat itu biasanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu yang jauh sana lah. Jauh dong. Dia sen kiri tapi beloknya ke kanan. Oke. Sen kanan beloknya ke kiri. Nah, itu enggak belok sama sekali. ya betul. Nah ini gimana nih Pak cara ngindarinya ini? Kira-kira ini? Ya, kurang lebih beginilah. Kita juga bukan punya ibu ya kan, punya istri, punya anak, ya kita juga kontribusi lah gitu. Ya, memberikan education Sama mereka gitu. Tadi apa setting Sen sen kiri, kiri belok kanan, nggak tahu itu sennya rusak kah, dia lupa kah. mungkin jalurnya beda kali Mas Bud ya. Dia masuknya kalau di unit itu kan countervalve di Oh ya, dia belok sini. di belok sini ini kan. Ditukar mungkin. Wah, soalnya itu mobil Eropa. Ya itu. Kan, sen saya ini sebelah kiri gitu. Nggak pengalaman juga ini. Kan kemarin Ibu Botor itu minjem motor saya kan. Nah, kebetulan sen saya itu rusak. Saya ingat. Aduh. Untungnya kok saya pulang malam, motornya tidak jadi dipinjam. Saya ingat, wah, motor saya ini switch sennya itu bermasalah. Iya. Ke kiri bisa, kalau dimatiin susah, dikekananin, tato ke kanan nyala gitu kan. Daripada motor saya ditabrak orang, yang salah bukan siapa-siapa, yang salah adalah switchnya, motor saya rugi kan. Ya, saya rugi benerin motor, Bu Botor nanti yang bermasalah. Gara-gara motornya Mas Budi. Nah, langsung saya ke bengkel itu cari spare partnya buat benerin switch itu. Nih ini contoh switch ini contoh ya. konkret Mas. Contoh konkret kan pengalaman pribadi kan. Iya, pengalaman pribadi ini. ya. Jadi sen itu juga kan ada indikatornya Pak di dashboard itu. Ya. Ya namanya berkendara kembali lagi fokus lagi ke dashboardnya itu. Kalau ada sen kiri masih menyala di situ ya dikembalikan, dinetralkan, kira-kira begitu ya. Itu juga penting itu ya. Iya betul. Nah ini juga yang tadi Pak. Makanya sebelum berkendara itu pastikan satu kendaraannya aman, sehat gitu ya. Sehat. Terus yang berkendara pikiran mentalnya dan juga fisiknya juga harus sehat ini. Ingat Mas Bud ya. Ingat itu dua-duanya. Kendaraan sama orangnya. Intinya ya apa namanya? Mau jarak jauh, jarak dekat, kita tetap menggunakan kendaraan tetap harus safety ya. Pakai helm, pakai seatbelt gitu ya. Karena kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah ini kadang-kadang kan, saya cuma deket aja kok, paling ke depan situ mungkin. Jadi, ke warung. Nggak usah pakai helm gitu. Ya, nggak usah pakai helm. Nah, seperti itu nih. Ini kalau di Yuti Bontang nggak ada nih Pak. Saya yakin nggak ada yang seperti itu gitu. Itu di luaran sana lah. Ya, di Yuti Bontang kita bilang Yuti Bontang. Tidak ada dong. Kalau sampai ada yang keluar gerbang ke belok kanan, nggak pakai helm lagi, semprit sampai Pak Adi nanti. Ya, langsung suruh tarik mundur motornya. Tarik mundur pokoknya. Iya, betul. Kalau yang helm itu kan udah sering ya gitu ya. Betul. Jalan sebentar ke situ nggak pakai helm, tapi sesungguhnya kita harus sama-sama juga lah, siapa tahu itu teman kita gitu. Ingatin dari sini sampai 2 meter atau 10 meter ke depan nggak tahu Pak ada masalah apa. Antisipasi ya kan, prediksi terjadi sesuatu di jalan kan kita nggak tahu gitu. Iya, mungkin cuaca. Semakin banyak antisipasi, semakin banyak prediksi itu semakin bagus sebenarnya. Nah, justru itu harus disiapin alat pelindung. Ya, mungkin ya hanya cuaca yang bisa diprediksi oleh BMKG, tapi yang di luar itu tidak bisa diprediksi. Iya. Makanya sekarang di kan yang depan kita portal Pak. Harapannya nanti ketika ada teman-teman bawa motor keluar nggak pakai helm, nggak usah dibukain. Oke. Sudah ada ini apa namanya? Nanti antisipasinya. Gitu. Oh, tips Pak. Tips berkendara nih. Apa aja nih ceritanya nih? Tips berkendara. Ya. Tips berkendara itu banyak juga ya. Ya, salah satunya itu tadi yang pertama kita harus fokus lah, gitu. Fokus sama mengendarai itu sendiri sama kendaraan kita. Tadi sebenarnya sudah kita singgung tadi ya, aturan kan, kecepatannya harus dijaga, kecepatan di jalan raya harus dijaga gitu. Karena semakin cepat suatu benda bergerak itu kontrolnya itu akan semakin sulit. Betul. Jadi pastikan kendaraan atau sarana itu kita menguasainya gitu. Jadi kurangilah kecepatan, jaga kecepatan.
Kemudian itu tadi main HP masih sering terjadi gitu ya. Kemudian sudah diomongin tadi lampu sen juga penting, indikator gitu ya, ngerem. Terus orang lain yang ada di situ, nah itu sering kita diajari di training itu namanya self driving ya. Bagaimana kita mengendalikan diri saat defensive driving. Ya, ada defensive driving. Itu intinya kan defensive. Tema kalau ngomong bahasa judulnya apa kan macam-macam orang mau bikin judul kan, ini kan defensive driving gitu kan. Iya. Biasanya kalau orang disenggol sedikit dikasih disalib langsung marah, ngikuti terus, ngapain itu, biar aja dia pergi gitu. Iya. Mungkin buru-buru, Pak. Itu sudah kebelet. Ya, makanya dia buru-buru. Iya, kita yang di depannya buru-buru, yang belakang ngejar juga soalnya. Nah itu apakah dua-duanya buru-buru? Buru-buru kan. Iya. Cuman kita kan selalu berprasangka baik ya kali aja dikebelet gitu kan, biarin aja udah gitu kan. Sebagai manusia yang berprasangka baik itu penting gitu kan. Jadi biarin aja dia kebelet kali gitu. Gak usah dikejar, kasih aja. Bisa duluan dia 5 menit juga enggak apa-apa, biar aja kan. Enggak apa-apa telat dikit. Sepatunya enggak terlalu banyak. Enggak selalu banyak gitu. Kira-kira gitu. 3 lampu sen, kemudian tadi ya patuhi kecepatan, main HP, jangan main HP. Ya, kemudian lampu sen, kemudian apa lagi tuh, Pak? Orang lain yang di jalan raya itu tadi, Pak, itu harus dihargai. Ya. Hargai haknya, hargai juga dihormati lah ya. Hormati mereka itu. Juga pengguna jalan seperti kita juga. Betul. Sama-sama bayar pajaknya. Kalau semua kira-kira mempunyai mindset seperti itu, ya aman berkendara itu ya. Aman berkendara. Tapi itulah tugas kita lah satu-satu ya, melalui diri kita, melalui keluarga kita mungkin dimulai. Itu simpelnya begitu sih menurut saya. Dari gimana lagi ya? Menghimbau CRT, sekecamatan kan repot juga. Tapi kalau kita mulai dari rumah mungkin mudah-mudahan bisa lah. Iya, cuman kalau ngomong himbauan kan sekarang digitalization ya kan. Iya, sebetulnya ya himbauan tuh Pak RT kadang-kadang saya nggak ikut grup RT cuman kan. Grup mes saya ikuti. Cuman kan kalau grup RT kadang-kadang perhatiannya bapak-bapak untuk selalu menjaga kewaspadaan di karena terjadi di depan gang tuh kayak gitu kan. Betul. Tadi ngomong-ngomong tentang jaga jarak itu yang saya ingat itu sepertinya kayak ada tabelnya gitu. Misal kita dengan kecepatan 10 km per jam, jarak sekian meter, itu dengan kecepatan sekian gitu kan. Ya, tapi kalau tidak salah yang pernah kita tahu sekali, bukan tahu sekali ya, cuman kita yang sering gitu, 60 km per jam itu paling tidak itu jaraknya 100 meter ya Pak, di lingkungan kita kalau jaga jaraknya ya kan, itu untuk kecepatan 60 km dengan traksi jalan yang seperti jalan aspal lah. Aspal cuman kan kayak agak gravel mungkin kan. Jadi itu sekitar 100 meter untuk jarak pengereman ya yang seingat saya itu. Jarak amannya 100 meter. 100 meter. Tapi 110 meter juga enggak apa-apa, lebih aman sebenarnya. Apa ya? Itu minimal sebenarnya. Itu jalan. Nah, apalagi kalau tol tuh kan kenceng-kenceng tuh, itu harus lebih jaga jarak lagi ya kan, Pak? Iya. Apalagi di tol. Karena banyak itu kayak saya tuh member akun Dashcam Indonesia itu Pak, banyak sekali itu luar biasa itu kecelakaan itu ya, betul-betul seperti yang disebutkan tadi mengenai jarak aman, terus orang nggak fokus, kadang-kadang mobil udah ngerem, toto yang pakai motor langsung nyelonong gitu, kayak gitu. Akhirnya yang dirugikan ya siapa? Yang nabrak ya sih, kalau mau ganti ya semuanya itu ya. Semuanya rugi material. Semuanya penabrak juga bisa rugi juga itu. Ya nabrak iya. Kadang-kadang ya saya orang Pak masih ada ini itu ya. Iya. Jadi kita dipaksa untuk mencari pembenaran. Buru-buru enggak rugi juga gitu. Iya. Kita sebagai korban akhirnya dipaksa untuk seolah-olah kita yang salah yang gitu. Salah. Kemudian kita seolah-olah harus mau nggak mau kita harus menjadi orang yang sangat baik, sangat dermawan kayak gitu kan, walaupun keadaan saldo kita lagi minim nih gitu kan. Iya. Kok urusannya jadi sama saldo? Iya, nah itu kok pengarahnya kok ke sana. Oh, mentang-mentang tanggal tua mungkin Pak ya, sudah tanggal 20 ini ya. Jadi nanti podcastnya itu di tanggal muda aja lah supaya ngomongin saldo ya. Betul Pak. Jadi dari situ kan ya
apa ini? Berarti ada apa namanya? Dampak ya. Kira-kira dampaknya apa nih Pak? Dampak negatifnya. Kalau misalkan kita nggak melakukan defensive driving lah, keselamatan dalam berkendara ini. Ya sudah pasti kerugian ya. Iya betul. Yang pasti dampaknya itu secara kerugian orang fisik, bisa cedera gitu ya. Bentar. Yang lebih parah. Apa ini? Aromatik kopi nih kayaknya ini. Iya, ini dingin banget ya. Kalau Dingin nggak banget. kayaknya nggak enak. Tetangga ada yang nyeduh kopi kayak Pak. Gimana kalau kita Panggil tok kopi nih tok. Tok kopi tok iki wis aduh ya adem iki kopi iki. Sopo iki? Saya yang terdekat lah. Ini Sampai kemana-mana kayaknya ini. ini Tono namanya ini. Gelangnya Tono ini. Ini nggak ada merek sponsornya. Oh, tidak ada. Yang penting kopi berwarna hitam dan aromatik. Oke, dilanjut Bapak. Apa tadi dampaknya ya? Dampak dari ketidak apa? Tapi kita minum dulu ini. Minum dulu ya. Nggak enak ini sudah disiapin soalnya. Pas ini. Ini panas apa enggak itu dicobain dulu panas apa enggak gitu. Mantap. Kopi Kilo sponsor utama. Jadi kalau kita ngomong tadi itu ya, ketidakamanan kita dalam berkendara itu akan mengakibatkan dampak ya Pak. Dampak. Nah, dampaknya apa aja tuh Pak dari unsafe driving? Unsafe condition, unsafe tindakan tidak aman berkendara. Ya. Dampaknya itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya. Kalau celaka ya udah pasti negatif lah ya. Kalau negatif itu sudah bisa menyangkut kerugian gitu. Nah, orangnya cedera itu rugi juga gitu. Ngerasain sakit ya, berobat. Gitu. Nah, belum lagi sarananya kendaraannya pasti rusak ya. Harus diperbaiki ya, berarti timbul kos di situ. Gak ada yang mau keluar kos nggak jelas kan, nggak diprediksi kan. Yang diprediksi aja susah ngeluarin kosnya, apalagi datang tiba-tiba kos yang. Iya. Nah, belum lagi dampak psikologisnya. Psikologisnya orang itu trauma. Tadinya bisa naik motor misalnya, nggak mau lagi naik motor. Betul. Saya pernah pengalaman Pak, punya teman seperti itu. Jadi punya teman bukan Koko yang pengalaman kan? Bukan saya. Iya, jadi ada pengalaman, ada teman belajar naik motor. Ini baru belajar ya, jatuh, habis itu nggak mau belajar lagi. Sudah. Sayang sekali. Ya itu. Kalau ngomong pengalaman itu juga mungkin iya ya. Cuma saya itu buruknya saya adalah belum ada pengalaman sudah trauma. Itu bahaya saya tuh. Kadang-kadang bahaya tuh trauma dari pengalaman orang lain gitu kadang-kadang. Itu berarti jauh ke depan, terlalu jauh ke depan. Terlalu jauh ya. Terlalu futuristik motor kali ya. Intinya itu ya. Sok Inggris dikit nggak apa-apa kali. biar kelihatan high gitu ya. High class walaupun ngobrol lagi di pos ronda. Orang-orang pos ronda ini terlalu high. Satu lagi nih Pak Botor, ada nggak pengalaman pribadi gitu soal aman berkendara gitu? Iya. Atau mungkin ada tips-tipsnya biar kita aman gitu? Iya. Pengalaman berdasarkan pengalaman Pak Botor sendiri lah ya. Cerita teman juga nggak apa-apa sih. Lebih enak sih punya perasaan pengalaman sendiri itu ya, lebih enak diceritain. Iya, memorable. Dan hilang juga itu kan, tersimpan di sini. Tapi nggak kehabisan memori tadi. Iya, memori penuh, hapus, nggak bisa disimpan. Ya, lanjut Pak. Jadi ini tips atau sharing pengalaman ya ke teman-teman yang driver bisa membawa kendaraan, bawa motor gitu. Jadi saya pernah itu bawa mobil, sebenarnya sudah ngantuk, menguap. Benar yang dibilang itu, berarti kalau sudah menguap itu harus istirahat. Betul. Itu sudah terjadi waktu lampau sih. Jadi ya namanya menguap itu dipaksa jalan gitu ya. Itu hampirin Pak, terjadi microslip sih. Oh, nermis berarti Pak ya? Nermis. Cuma kosong itu kan, jalur kosong. Nah, dari situ itu selalu menjadi perhatian saya saat berkendara itu Pak. Jadi kita yang tahu kondisi tubuh kita. Signal itu ada sebenarnya. Kita harus istirahat, itu signal itu ada. Jadi kalau ada mengantuk itu udah berhenti aja, minggirkan kendaraan. Peringatan alami lah ya dari kondisi tubuh lah ya. Apa kegiatan saat turun itu ya ringan aja.
stretching. Ya kan? Betul. Kalau ada toilet di situ ya mampir ke toilet cuci muka. Karena nggak usah lama-lama, sebentar aja. Sebentar aja. Naik lagi kendaraan. Cuci muka lah ya Pak. Jangan cuci muka loh, nanti semuanya jadinya mandi. Jangan mandi. muka kamar mandi itu yang sudah. dicuci, jangan muka kita aja. Iya, cuci muka nggak bayar kok. Kalau mandi Bayar 5.000. 5.000 berarti pengalaman berarti. Ya kan, Kalau mandiin orang gratis, Pak. Oh, begitu? Aku gitu. Aku kaget Mandiin dong. bayi maksudnya, Oh, mandiin bayi. Aku kaget anaknya. dong, kita kan. Iya. Gitu. Iya. Jadi intinya fatigue ya, pengalaman fatigue. Jadi apa? Salah satu menguap adalah gejala fatigue. Istirahatlah jika Anda mengalami fatigue. Itu nggak asal diucapin sebenarnya, sudah melalui penelitian lah. Itu sama Ahli sudah meneliti. seperti Percayai saja itu, lakukan saja itu aman, Pak. saya ingat tuh videonya beliau tuh. Gitu kan? Ketika sini sudah Ya. mulai kencang gitu. Itu tandanya sudah fatigue gitu kan. Itu tanda-tanda Iya. alami Itu kita duduk kerja aja fatigue loh ya, apalagi lagi kita berkendara ya, betul ya. Kita tes Harus fokus semuanya dari video gitu. yang beliau itu, apakah beliau bisa menyebutkan kembali tanda-tanda fatigue itu? Oh tentu jelas tidak. Karena memorinya terbatas, saya yakin itu. Ini pengalaman berharga berarti Pak Botor ya. Berarti Ya. kalau misalkan kita berkendara, alarm tubuh ibaratnya sudah nyala, berarti kita tinggal menepi, cuci muka, stretching sedikit. Tubuh kita itu ngasih signal loh sebenarnya. Signal ya. Nah, itu dipertajam aja, ikuti aja signal tubuh itu nanti kita aman berkendara. Betul Pak. Nah ini Mas Bud, aku sejak tadi tuh gagal fokus yang ini apa sih ini sebenarnya ini? Apa itu? Ini Pak ini nih. Iyalah kan. Safety Warrior is Oh, coba sebut. Safety Warrior United Tractor. Plakat penghargaan juara 1 Safety Patrol Competition 2024 ternyata. 2024. Iya. 2025 berarti. 2025 Gimana insya nih? Allah nanti kita bawa ke Bontang lagi. Bawa pulang lagi begini nih. Iya, kita akan bawa kayak gini lagi Pak Luar nanti. biasa. ke Bontang. Luar biasa ya. Tapi ya walaupun sebagai volunteer saya tidak akan diajak ke HO, tapi saya tetap mendukung penuh apapun itu programnya. Sebagai tulang punggung komedi, tentu saya harus mensupport secara full. Jadi Bawa itu kan totalitas. harus aman, harus selamat kan. nah itu saya belum bisa Utama itu, Pak. saya belum bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau saya terlibat dalam situ berarti saya harus selalu memberikan contoh terbaik. Setuju. Itu berat loh. Setelah apa? Saya kayak belum deh. Kayaknya masih berat untuk mempertanggungjawabkannya. Oke. Iya. Untuk cerita-cerita cuap-cuap kita bisa, tapi untuk mempraktekannya itu yang sulit. Kadang-kadang kita mau beli itulah apa di depan pentol di pengkolan, kadang aman ini jam segini. Nggak pakai helm, Nggak cuma aman ini. Iya, kan? nggak pakai helm nggak usah, nggak ada polisi. Nah itu kan, itu sebenarnya yang salah. Kita pakai helm kan bukan untuk polisi kan, Ya, Untuk kita, untuk kita sendiri sebenarnya. ya penting untuk helm itu mungkin kita bolehlah nyari yang cantik, yang estetik, yang manis gitu kan. Yang cute gitu ya. Ya cute gitu kan. Cute gimana gitu. Nah, tapi yang penting adalah ada sertifikasi Ada dari standar SNI-nya dan juga Standar melindungi tentunya kan. Ada helm bagus tapi nggak pakai kaca, tapi pastikan pakai kacamata karena mata kita juga penting, sangat perlindungan ya untuk menjaga keamanan. Itu aja Kak, atau ada lagi nih? Ini kira-kira ada pesan nih Pak Botor buat teman-teman sobat safety yang nonton hari ini, kira-kira di-spill sedikit, kira-kira ada pesannya bagaimana Pak? Ya. Jadi pesan dan apa namanya? Ngomongnya apa ya? Pesan seolah-olah Ya, kita. konklusinya aja dari obrolan kita ini kan, dari Kembali ke topik lah ya. Yes. Topik berarti kendara. Yes. Kendara. Berarti dari berkendara berarti bergerak dari satu titik ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Yes. Itu. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam menempuh dua titik ini gitu ya. Yang pertama yang tadi yaitu itu tadi ya Pak, fokus itu yang pertama. Teman-teman harus fokus. Terus itu tadi kendaraannya itu harus sehat, fit. Orangnya juga harus sehat dan fit, Sehat dan ya kan? Terus peraturannya
dipatuhi. Ditaati. Dan satu lagi itu tadi saling berbagi dong sama orang-orang yang ada di jalan, hargai mereka, karena mereka juga berhak atas ruang itu, gitu. Betul. Kita jangan mengambil haknya mereka, gitu. Sekarang Hak sudah selamat itu hak orang semuanya ya. termasuk kita, termasuk mereka, gitu. Itu harus kita jaga bersama. Itu mungkin tipsnya, pesannya gitu. Oke. Iya, sekali lagi intinya juga jalan raya itu bukan arena balap ya. Meskipun faktanya di lapangan kita merasa seperti seperti pembalap. bukan saya ya, Iya. tapi kadang-kadang oknum ya kan. Wah, itu seperti menggunakan jalan raya itu seperti lintasan balap gitu. Yang paling aman di jalan di sekitar kita adalah cuma gang. Gang sempit itu Boleh balap? enggak, maksudnya yang dikatakan jalan sebenarnya itu cuma gang. Jalan seukuran 2 mobil itu seperti udah dianggap seperti lintasan balap sama orang-orang kita itu. Jujur saya merasa kayaknya semua jalan di tempat kita ini lintasan balap deh, kecuali gang kecil gitu. Itu di situ orang masih pelan-pelan gitu. Ya karena nggak bisa laju-laju. Nggak bisa laju, iya makanya betul. fakta di depan seperti itu ya. Karena ya sekali lagi keamanan bukan dari diri kita, karena tindakan tidak aman juga kadang-kadang dari luar kita, ya kan. Entah ada pengguna sepeda motor yang di bawah umur, bahkan kadang-kadang ya. Sekali lagi juga untuk para orang tua ya, jangan seenaknya memberikan hadiah untuk anak sebuah sepeda motor yang cantik, yang estetik, tapi perhatikan juga umurnya. Apakah sudah waktunya untuk mengendarai sepeda motor? Apakah sudah waktunya untuk memiliki sebuah SIM ya? Mungkin itu. Ya, yang penting sebenarnya sudah punya SIM sih. Ya, cuman kan kadang-kadang orang ya punya aja tapi nggak bisa, belum bisa menguasai medan, yaitu bukan medan sana ya medan jalan, kemudian jalan lah ya. Bagaimana dia mengolah rasa, ya itu tenggang rasa seperti itu ya kepada pengguna jalan yang lainnya, kadang-kadang seperti itu. Karena saya pribadi kadang-kadang masih ada dong orang pengguna jalan yang seperti ini gitu. Ada dong, kaget dong gitu kan. Mungkin ada lagi dari teman-teman di luar sana yang ingin menambahkan atau bercerita di dari podcast obrolan ini. kita ini ya kan, mau ditambahin ya bisa ketik di kolom komentar kan, mana tahu ada tambahannya lagi gitu kan, biar namanya berbagi ya. Iya, nanti kita buka podcast baru lagi ya. Namanya juga kolom komentarnya biar rame aja gitu ya. Siapa tahu nanti panitia mau ngasih hadiah kaos Power Ranger gitu. Kaos merah gambarnya Power Ranger atau Saras 008 gitu. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? 008 itu. Saya Gen Z belum lahir loh itu ya. Oh begitu. Iya, kaget tahu saya. Yes, kaos gambar Saras itu dikucek sama maki kita 10 kali, sablonnya pecah-pecah gitu. Ya siapa tahu ada giveaway gitu kan. Tidak masalah. Ya intinya kita saling meramaikan kolom komentar. Apakah ada pengalaman pribadi bisa diketik di kolom komentar. Oke. Wah, berarti hari ini luar biasa Mas Budi ya. Kita dapat insight dari Pak Botor. Beliau sudah memaparkan. Boleh saya minum kopi ya? Oh boleh Pak, boleh pun Pak, jangan Pak, walaupun tanpa. Ada dipersilakan. Wow, silakan Pak. Tanpa iklan bukan berarti ini tidak sesuai harapan ya. Kasihan yang bikin tuh kalau kasihan Mas Tono. Iya. Yanto. Yanto. Iya. Ada Yanto, sebelah Yanti ya. Ya. Ini si Yanto yang bikin. Kaget dong. Oke. Iya. Ini makanya kita sudah dapat insight dari Pak Botor, sudah dapat masukan, dapat pengalaman pribadi, dan juga sudah dapat pesan beliau. Hari ini luar biasa pengalaman yang kita dapat ini. Episode pertama tapi bermakna gitu ya. Akan ada yang kedua bila kamu memberikan komentar selanjutnya gitu. Oke, buat safety semuanya jangan lupa jalan raya itu bukan sirkuit balap, bukan siapa yang cepat tapi siapa yang selamat. Iya. Ada pantunnya kah itu? Bukan siapa yang cepat tetapi siapa yang selamat. Bukan pantun Pak, bukan tapi pantun. Ini tadi sama di ujungnya itu mat gitu. Iya. Sengaja kan? Memang sengaja Pak. Enggak, itu karena beliau namanya Rohmat dia. Memang sengaja itu Pak. Gitu ya? Iya. Sebenarnya ada
ini tongkrongan ini kurang sebenarnya saya suka dengan interaksi di belakang kamera sebetulnya. Ketika kita ngobrol cuma bertiga itu kayak saya itu berat gitu loh. Kayak apalagi nih saya ngomong apalagi nih gitu. Oke. Kayaknya sudah kayaknya. Ya. Oke. Saya khawatir dihentikan oleh tim kameramen karena memori habis gitu. Kalau ini kayaknya durasi memorinya. Iya. Durasi. Oke, Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya bersama Yuti Bontang. Saya Rohmat. Saya Budi. Tespen menyala upengku. Juga Pak Botor. Pastikan. Bentar. Belum. Kita gimana sih ya? Saya lupa ini jujur aja nih. Enggak usah kat-katan ya, saudara-saudara kita. gini. EJB sekuat pastikan aman, pastikan selamat kayak gitu ya. Enggak usah dikat. Editor awas kat. Awas. Sebentar, nanti biar aku yang ngomong. Oh ya. Baik. Oh gitu. Bapak-bapak dan Ibu semuanya, mungkin saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CPF Squad. Pastikan aman, pastikan selamat. Thank you.